Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, hasil tesis saya. Sebelum saya mempresentasikan hasil tesis saya atau hasil penelitian saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najib Zamzami, program Magister Manajemen, konsentrasi MSDM. Saya dibimbing oleh Ibu Dr. Dewi Susita, MSI, dan Ibu Dr. Siti Nurjana, SMSI. Saya mengambil judul pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap motivasi kerja dengan kepuasan kerja serta dampaknya terhadap turnover intention pada pegawai outsource di area 4 PT Kereta Komuter Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang KAI Komuter. Visinya adalah mewujudkan jasa angkutan kereta komuter sebagai pilihan utama dan terbaik. Misinya adalah menyelenggarakan jasa angkutan kereta komuter yang mengutamakan keselamatan pelayanan, kenyamanan dan ketepatan waktu, serta berwawasan lingkungan. Kereta komuter Indonesia itu memiliki 105 stasiun dan 1.150 armada KRL. KAI Komuter, PT Kereta Komuter Indonesia adalah salah satu anak perusahaan dari lingkungan PT Kereta Api Indonesia, dan culture-nya adalah KAI Komuter sebagai anak perusahaan BUMN memiliki culture perusahaan yang sejalan dengan KAI yang menerapkan akhlak sebagai BUMN core value sebagai dasar budaya perusahaan. Latar belakang penelitian saya yaitu ditemukan bahwasanya ada tingkat turnover yang cukup tinggi pada pegawai outsource di area 4 PT Kereta Komuter Indonesia yang menduduki beberapa posisi yaitu di loket, passenger service, dan announcer. Di situ presentasinya lebih dari 10% per 3 bulan. Kemudian alasan-alasan juga yang menyebabkan ketidaknyamanan pegawai sehingga mereka resign atau keluar dari perusahaan, yaitu dikarenakan shifting, dikarenakan gaji, kemudian motivasi kerja, dan juga aspek pengembangan karir yang tidak mereka dapat dengan baik. Selanjutnya rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini ada 7, yaitu apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja, apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Yang keempat, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Yang kelima, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Yang selanjutnya, keenam, apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Yang terakhir adalah apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Untuk tujuan penelitian menjawab rumusan masalah tadi, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari hubungan kualitas kehidupan kerja terhadap motivasi kerja, untuk mengetahui pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja, untuk mengetahui pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap turnover intention. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap turnover intention. Yang kelima untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention. Yang keenam untuk mengetahui pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap turnover intention melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Di sini kita akan melihat telaah pustaka kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja adalah suatu program yang efektif dalam memperbaiki kondisi kerja dari sudut pandang karyawan
dan efektivitas organisasi yang lebih besar dari sudut pandang manajer. Yang kemudian motivasi kerja, yaitu menurut Robbins dalam Variansa, motivasi kerja merupakan proses yang menunjukkan intensitas individu, arah dan ketekunan dari upaya menuju pencapaian tujuan. Kepuasan kerja merupakan perasaan akhir seseorang setelah menjalankan suatu tugas sejauh pekerjaan seseorang memenuhi kebutuhan dominannya dan konsisten dengan harapan dan nilai-nilai pekerjaan itu akan memuaskan. Itu menurut Kaur et al. 2013. Selanjutnya turnover intention. Turnover intention menurut Isa et al. Tahun 2013 adalah keinginan untuk meninggalkan perusahaan secara sukarela yang dapat berpengaruh terhadap status perusahaan dan dengan pasti akan mempengaruhi produktivitas karyawan. Selanjutnya adalah hipotesis. Di sini ada 7 hipotesis, yaitu 5 pengaruh langsung dan 2 pengaruh tidak langsung. H1, kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap kualitas kehidupan kerja. H1, kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja. H2, kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H3, kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention. H4, motivasi kerja berpengaruh terhadap turnover intention. H5, kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention. H6, kualitas kehidupan kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap turnover intention melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Yang H7, kualitas kehidupan kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Selanjutnya dari operational variable, definisi dari turnover intention mengambil dari Ong et al. Tahun 2019 yang sejalan dengan Mobley tahun 2011, yaitu ada 3, pikiran-pikiran untuk berhenti, keinginan untuk meninggalkan, dan keinginan untuk mencari pekerjaan lain. Yang selanjutnya adalah dari variabel kepuasan, menurut Spector yang digunakan juga pada penelitian Ibrahim et al. Tahun 2014, yaitu T atau gaji, promotion atau promosi, supervision atau supervisi, fringe benefits atau tunjangan tambahan, contingent rewards atau penghargaan kontingen, operation procedure, yaitu prosedur dan peraturan kerja, co-workers atau rekan kerja, nature of work atau pekerjaan itu sendiri, yang terakhir adalah communication atau komunikasi. Untuk variabel selanjutnya yaitu variabel kualitas kehidupan kerja, memakai dari Sweeney et al. Tahun 2015, yaitu lingkungan kerja, budaya dan iklim organisasi, hubungan dan kerjasama, pelatihan dan pengembangan, fasilitas, kompensasi dan penghargaan, kepuasan kerja dan jaminan kerja, otonomi kerja, yang terakhir adalah kecukupan sumber daya. Untuk variabel terakhir yaitu variabel motivasi, kita memakai dari Singfi et al. 2018, yaitu ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya metode analisis data. Di author model kita ada 3, convergent validity, discriminant validity, dan construct reliability. Selanjutnya masuk dalam inner model, uji struktur yaitu uji R-square, uji model fit, kemudian uji hipotesis atau uji T, dan selanjutnya adalah pembahasan yaitu kesimpulan dan saran. Kita masuk dalam pembahasan yaitu uji validitas. Setelah kita mendapatkan data dari kuesioner yang sudah disebar, kita melakukan uji validitas terhadap indikator-indikator yang sudah kita sebar. Kemarin kita memakai et al. Yaitu dengan rumusnya yaitu jumlah sampelnya N dikali 5 ya.
Jadi jumlah indikator dikali 5, indikator kemarin dipakai ada 39, dikali 5 berarti sampelnya adalah 195. Dan berdasarkan uji validitas ini diketahui bahwa seluruh nilai R hitung lebih besar daripada L tabel, yaitu R hitung itu lebih besar dari 0,166. Hal ini diperkuat pula dengan menunjukkan ada tanda bintang 2, di mana ada tanda bintang 2 pada aplikasi SPSS menunjukkan bahwa item berkorelasi signifikan pada level signifikansi one-tiled. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa item-item yang digunakan dalam penelitian ini sudah valid. Selanjutnya kita uji reliabilitas. Pada hasilnya adalah hasil uji reliabilitas pada tabel di atas memperlihatkan bahwasanya seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,7. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini adalah reliable. Setelah itu baru kita masuk dalam outer model. Setelah diuji, ternyata hasil overloading pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat satu item indikator, yaitu kepuasan nomor 11 yang memiliki nilai overloading di bawah 0,7 sehingga dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil tersebut, maka penelitian perlu melakukan eliminasi. Penelitian perlu melakukan eliminasi secara bertahap terhadap satu indikator yang tidak valid tersebut, sehingga indikator yang tidak valid itu tidak disertakan dalam pengolahan lebih lanjut. Setelah indikator yang tidak memenuhi syarat validitas dikeluarkan dari model penelitian, maka peneliti melakukan running data kembali melalui menu Calculate LS Algorithm terhadap model pengukuran yang telah valid. Hasil model pengukuran yang telah valid dapat dilihat yang di sebelah kanan, ya. Jadi yang paling bawah variabel kepuasan dihilangkan yang nomor 11. Selanjutnya, karena sudah valid, maka diuji lagi, uji convergent validity, dan berdasarkan tabel atau hasil ujinya, seluruh variabel telah memiliki nilai loading di atas 0,7 dan nilai AV-nya di atas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memiliki convergent validity yang baik. Selanjutnya diuji lagi melalui diskriminan validity. Berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai cross loading untuk setiap indikator lebih tinggi jika dibandingkan dengan korelasi indikator dengan variabel laten yang lainnya. Dengan demikian, indikator dapat dikatakan memiliki diskriminan validity yang baik. Selanjutnya diuji dengan konstruk reliability. Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa seluruh variabel telah memiliki nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,7 dan nilai rho-nya di atas 0,7 juga, dan nilai composite reliable di atas 0,7 juga, yang artinya bahwa seluruh variabel telah memiliki unsur reliabilitas konstruk yang baik. Setelah dilakukan outer model dan sudah lolos, baru kita melakukan inner model dengan melakukan uji R-square, di mana uji R-square dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwasanya kepuasan kerja 0,974, kemudian motivasi kerja 0,969 dan turnover intention 0,961. Berarti di sini bisa kita persentasekan bahwasanya variabel endogen kepuasan kerja adalah 97,4%, motivasi kerja 96,9%, dan turnover intention 96,1%. Di sini bisa menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki 96% bisa menjelaskan hasilnya.
2% atau 3%-nya dengan variabel yang lain. Selanjutnya diuji lagi oleh Q-square. Nah, di sini Q-square rumusnya bisa kita lihat hasilnya adalah 0,9996. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai Q-square sebesar 0,996. Hal ini menunjukkan besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model penelitian ada sebanyak 99,96%. Jadi model penelitian ini sudah bisa menjelaskan. Selanjutnya baru diuji hipotesis. Ada pembagian dua, yaitu uji hipotesis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Untuk uji hipotesis pengaruh langsung, hasil uji H1 menunjukkan pengaruh signifikan positif antara kualitas kehidupan kerja terhadap motivasi kerja, di mana T statisnya 291,320 lebih besar dari 1,650 dan nilai p-value adalah 0 lebih kecil dari 0,05 dan nilai original sampel positif sebesar 0,984. Dengan demikian hipotesis 1 diterima. Yang hipotesis 2, hasil uji hipotesis 2 menunjukkan pengaruh signifikan positif antara kualitas kehidupan kerja terhadap kepuasan kerja melalui tes statik 311,385 lebih besar daripada 1,650 dan nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05 dan nilai originalnya sampelnya positif yaitu 0,987. Dengan demikian hipotesis 2 diterima. Selanjutnya hasil uji hipotesis 3 menunjukkan signifikan negatif antara kualitas kehidupan kerja dan turnover intention yang ditunjukkan melalui tes statiknya 1,987 negatif 1,987 lebih besar dari nilai melalui tes statik 1,987 lebih besar dari nilai 1,650 dan p-value-nya 0,035 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai original sampelnya sebesar 0,230. Dengan demikian H3 diterima. Kemudian hasil uji hipotesis 4 menunjukkan pengaruh signifikan negatif antara motivasi kerja terhadap turnover intention yang ditunjukkan melalui T statik lebih besar daripada 1,650 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05 dan original sampelnya negatif sebesar 0,453. Dengan demikian hipotesis 4 diterima. Selanjutnya adalah hasil hipotesis H5 menunjukkan pengaruh signifikan negatif antara kepuasan kerja dan turnover intention ditunjukkan melalui tes statik lebih besar daripada 1,650 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05 dan original sampelnya negatif sebesar 0,305. Dengan demikian hipotesis H5 diterima. Dan uji hipotesis pengaruh tidak langsung, hasil hipotesis H6 menunjukkan pengaruh signifikan negatif antara kualitas kehidupan kerja terhadap turnover intention melalui motivasi kerja yang ditunjukkan melalui tes statik, yaitu lebih besar dari 1,650, nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 dan nilai original sampelnya negatif 0,455. Dengan demikian hipotesis H6 diterima. Hasil uji hipotesis H7 menunjukkan pengaruh signifikan negatif antara kualitas kehidupan kerja terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja yang ditunjukkan melalui nilai T statik yaitu lebih besar dari 1,650 dan nilai p-value-nya juga lebih besar daripada 0,05 dan nilai original sampelnya negatif sebesar 0,299. Dengan demikian hipotesis 7 diterima.
Jadi di sini seluruh hipotesis diterima. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh signifikan positif, yaitu semakin tinggi peran kualitas kehidupan kerja, maka semakin tinggi pula motivasi kerja yang dirasakan oleh pegawai. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan positif, semakin tinggi peran kualitas kehidupan kerja, semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai. Yang ketiga, terdapat pengaruh signifikan negatif, semakin tinggi peran kualitas kehidupan kerja, semakin rendahnya turnover intention yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, terdapat pengaruh signifikan negatif, semakin tinggi peran motivasi kerja, maka akan semakin rendah turnover intention yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, yang kelima, terdapat pengaruh signifikan negatif, semakin tinggi peran kepuasan kerja, maka semakin rendah turnover intention yang dilakukan, yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Yang pengaruh tidak langsungnya di sini, terdapat pengaruh signifikan negatif, semakin tinggi peran kualitas kehidupan kerja, maka semakin tinggi pula motivasi kerja yang dirasakan oleh pegawai yang berdampak pada semakin rendahnya turnover intention yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Yang terdapat pengaruh signifikan negatif, semakin tinggi peran kualitas kehidupan kerja, maka semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai yang berdampak pada semakin rendahnya turnover intention yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Demikian presentasi tesis saya, hasil penelitian saya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih terhadap kedua dosen pembimbing saya, kemudian PT KAI Komuter Indonesia yang telah membimbing saya sampai tesis atau penelitian saya ini selesai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.